Anda masih bersama kami dan kita masih bincang-bincang mengenai profesi bidan. Anda juga dapat berpartisipasi di telepon 021 51 55 111. Ini kalau kita bicara bidan gitu ya, kalau misalnya ada perawat tuh laki-laki, perempuan gitu. Terus kemudian kalau kita lihat dokter kandungan juga ada perempuan dan laki-laki. Tapi kalau bidan tuh sejauh ini saya sih belum pernah mendengar ada bidan laki-laki ya. Apa memang bidan ini khusus untuk perempuan sebenarnya? Siapa Bu Yumi bisa jawab? Ya, jadi ini adalah profesi yang unik sekali. Dan khususnya di Indonesia, karena bidan di Indonesia semuanya perempuan. Semuanya memang tidak ada ya, laki-laki bahkan di sekolah-sekolah yang sekarang juga tidak ada? Tidak ada, kalau di luar negeri ada 1-2 ya Bu En ya. Kalau di sini memang semuanya perempuan karena budaya ya, budaya. Karena peran unik bidan itu tadi beda dengan dokter. Kalau dokter kan dia di fasilitas kesehatan dan kalau bidan itu kan masuk ke rumah, ya mendamping ibu sampai di rumah. Jadi itu belum ada belum sejauh ini belum siap ada lah ya masyarakat kita untuk itu ya. Oke, tapi kalau di luar negeri mungkin juga Bu En bisa memberikan sharing pengalaman. Kalau memang di luar negeri ada kalau bidan laki-laki? Laki-laki ya, tergantung negara mana. Misalnya di Afrika ada cukup banyak yang laki-laki. Kalau di Amerika ada sekitar 11.000 bidan, dan di antara 11.000 ada sekitar 100 yang laki-laki. Dan terutama mereka dilatih saat di in the military, jadi dari Air Force atau yang lain, mereka dilatih di situ. Yang bertugas untuk itu ya. Nah, Bu En sendiri juga bisa menceritakan mengenai bagaimana sih pengalaman ketika menjadi bidan dulu di negara asal, di USA ya berarti ya? Ya, benar. Kemudian dengan yang di Indonesia ini, ada perbedaan-perbedaannya atau bagaimana Bu? Ya, memang di sini saya selalu merasa sangat beruntung karena memang bekerja dengan bidan di Indonesia sangat luar biasa, karena Indonesia adalah negara di mana ada jumlah yang terbesar di seluruh dunia untuk bidan. Kemudian ya jumlah bidan yang sangat besar, kemudian selalu sangat antusias, selalu mau belajar, selalu mencari bagaimana mereka bisa meningkatkan kualitas dalam pelayanan dan sebagainya. Kalau di Amerika ada jumlah yang jauh lebih kecil, dan kalau di situ memang ada orang pasien yang memilih apakah mereka mau dengan spesialis obgyn atau mereka mau dengan bidan, dan dua-duanya dibantu oleh perawat. Dan pendidikan juga sedikit beda di Amerika, karena pendidikan bidan di Amerika di tingkat S2. Jadi tetapi kalau perannya bidan kira-kira sama ya, hampir sama ya. Tetapi pasti keunikan sendiri ya, perbedaan sendiri ya. Ini sebelum saya ke Bu Wiwi juga mungkin Anda bisa menyaksikan tayangan berikut. Ini adalah profil dari Bu Wiwi yang mendapatkan penghargaan juga karena bisa menciptakan alat bantu pelatihan kebidanan. Nah, ini kita akan simak videonya berikut. Bidan Wiwi Mutmainah tinggal di Jakarta. Menjadi bidan sejak 1965. Karirnya dimulai dari Puskesmas Kemayoran, Jakarta. Beliau pernah mendapat penghargaan sebagai bidan teladan pertama di Indonesia tahun 70-an. Berkat pengalamannya sebagai bidan, dia kemudian sering bepergian ke luar negeri seperti ke beberapa negara di Eropa. Pada tahap selanjutnya, bidan Wiwi Mutmainah berkarir sebagai trainer, advanced trainer, dan terakhir sebagai master trainer untuk berbagai pelatihan seperti pencegahan infeksi dan asuhan persalinan normal. Menjadi pelatih nasional untuk penyediaan fasilitatif BIKOR di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, itu tadi profil dari Bu Wiwi. Nah, seperti yang Anda juga bisa lihat nih di depan kita juga ada ya untuk alat bantu di kebidanan. Ini mungkin bisa dijelaskan ketika idenya muncul untuk menciptakan alat bantu ini, Bu. Pertama saya melihat terutama di pendidikan, saya melihat kenapa ya pantung persalinan itu kok tidak mendekati yang sebenarnya. Jadi gitu. Bayinya belum lahir tapi kepalanya itu sudah kelihatan gitu besar, jadi nggak seperti itu. Saya mikir, saya bilang kenapa saya tidak membuat yang mendekati gitu. Jadi memang benar-benar diciptakan sendiri ya? Betul, diciptakan sendiri. Begitu saya coba deh, saya tanya-tanya, saya cari informasi lewat internet kemana-mana, kemudian saya tahu ini dibuatnya dari fiberglass, terus apa-apa kemudian saya tanyakan kepada anak saya. Kebetulan anak saya kan insinyur. Saya bilang bagaimana cara membuatnya ini gitu ya. Terus begini Bu, begini katanya. Kemudian saya mencari
alat ini, Alatnya. kemudian kami cetak, kemudian saya buat, oh kok ya bagus gitu ya. Jadi jauh dari yang saya lihat sebelumnya. Oke. Kalau ini kan kalau Benar-benar orang mau mungkin bisa lahir dipegang. kan Ini berat nggak sih Bu? Saya coba angkat ya. berat, Lumayan berat juga ya. Oke. Awas. Ya. Oke. Wah, cukup berat juga ya, Bu ya. Iya, iya Oke. seperti ini. Iya. Jadi kan kepalanya nggak begitu langsung kelihatan Oke, semua. ini semoga gitu. bukan vulgar ya, pemirsa. Ini Iya. memang adalah penton alat Iya. untuk melatih. Untuk Ini melatih, iya. kalau bisa dibuka, mungkin Bu bisa diperlihatkan. Oke, ini di. Nah, ini kebetulan Maaf. ada bayinya, kemudian ada Ini memang ari-arinya. posisinya Iya. seperti benar-benar. Iya, yang betul-betul. Mhm. Kemudian ini untuk mencegah perdarahan ini. Jadi yang satu ini ya, untuk setnya itu. mencegah Iya, pendarahan ini ya. iya. Oh, oke. Jadi memang idenya karena Ibu berdasarkan pengalaman sendiri Iya. melatih, melihat sepertinya alat bantu ini Phantom ini kalau yang sebelum-sebelumnya adalah kurang mendekati. Kurang mendekati loh, kok yang belum lahir tapi kepalanya udah kelihatan besar gitu kan, nggak seperti itu gitu yang sebenarnya, Yang sebenarnya, gitu di ya. orang. Jadi saya buat yang mendekati gitu. Oke, kalau pelatihan itu kepada para bidan-bidan muda gitu ya? Iya, bidan-bidan. Termasuk apakah ibu-ibu yang sedang mengandung juga termasuk mereka diberikan pelatihan atau Oh enggak, yang ya? dilatih adalah bidan-bidan, baik bidan itu yang baru atau senior, bahkan dokter obgyn juga dilatih juga untuk menjadi dia menjadi pelatih untuk di wilayahnya, dia harus ya. pelatihan dulu ke Jakarta. Jadi kita memberikan pelatihan bukan hanya bidan aja tapi SPOG juga. Waduh, menarik sekali nih Ibu ya. Dan semakin menarik juga diskusi kita, tapi kita harus break untuk azan maghrib. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Beranda.